Continuous Improvement in Software Product Development yang ditulis oleh MD Mahfud Alam, Sabrina Islam Binti, Garis Fatima, Mahadi Hasan, dan Sabrina Alam pada tahun 2004. Artikel ini berisi tentang tinjauan jaminan kualitas perangkat lunak dan peningkatan berkelanjutan. Jadi pada intinya artikel atau jurnal penelitian ini membahas tentang penerapan quality assurance QA dalam memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak di era pengembangan modern. Kemudian selanjutnya pada bagian latar belakang, artikel ini memiliki beberapa poin penting. Di antaranya perkembangan teknologi membuat perangkat lunak menjadi komponen utama penting di berbagai bidang, di antaranya pendidikan, industri, dan layanan publik. Lalu kualitas perangkat lunak yang buruk dapat menurunkan kinerja sistem dan kepercayaan pengguna. Sebagai contoh sederhana, katakanlah ada aplikasi bank sering error saat transaksi, pengguna akan merasa tidak aman dan akhirnya enggan menggunakan aplikasi itu lagi. Jadi intinya software yang tidak berkualitas akan membuat sistemnya tidak stabil dan membuat pengguna kehilangan kepercayaan terhadap produk atau perusahaan pembuatnya. Kemudian QA berperan penting untuk menjamin kualitas keandalan, keamanan, dan kinerja perangkat lunak. QA mencakup seluruh siklus pengembangan perangkat lunak dari analisis kebutuhan, desain, pengujian, hingga pemeliharaan. QA yang efektif memastikan produk bebas dari kesalahan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendukung pengembangan berkelanjutan. Lalu pada rumusan masalah yang saya temukan pada artikel ini setelah saya pelajari yang bisa saya simpulkan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh penerapan QA dan continuous improvement terhadap keberhasilan sebuah perangkat lunak. Lalu bagaimana strategi quality assurance diintegrasikan secara efektif dalam software development atau SDLC. SDLC merupakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Rangkaian tahapan atau proses yang sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna, kemudian berfungsi dengan baik. Lalu, apa saja tantangan dan praktik terbaik dalam menerapkan QA dan continuous improvement pada berbagai model pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan berbasis komponen dan global software development (GSD). Bagaimana peran otomatisasi inspeksi dan inisiatif pendidikan dalam meningkatkan efektivitas QA di seluruh tahapan SDLC. Lalu pada tujuan penelitian, tujuannya mengidentifikasi dan menganalisis strategi QA dan continuous improvement yang paling berpengaruh di setiap fase SDLC. Lalu mengevaluasi efektivitas strategi QA dan CI dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak serta keberhasilan proyek. Lalu menyusun kerangka komprehensif penerapan QA yang efektif melalui sintetis hasil penelitian dan berbagai sumber ilmiah. Kemudian menemukan kesenjangan dalam praktik QA dan CI saat ini, serta memberikan rekomendasi arah penelitian dan pengembangan di masa depan. Di metodologi penelitian, setelah penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review (SLR) berdasarkan panduan dari Barbara Kitchenham dan Stuart Charter. Metode SLR digunakan untuk mengumpulkan,
menilai dan mengsintetis hasil penelitian yang relevan mengenai QA dan CI dalam konteks SDLC. Langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut: menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian, menetapkan kriteria seleksi, inklusi dan eksklusi, menentukan kata kunci pencarian, melakukan pencarian dan seleksi artikel, kemudian ekstraksi dan analisis data. Lalu pada hasil penelitian akhirnya, penelitian menunjukkan bahwa jaminan kualitas perangkat lunak tidak dapat diseragamkan karena bergantung pada konteks, jenis proyek, dan sumber daya yang tersedia. QA dan CI yang terintegrasi sepanjang SDLC meningkatkan kualitas, kecepatan, dan keandalan perangkat lunak. Kemudian, pendekatan berbasis Agile dan DevOps adalah model paling efektif untuk menjaga di era pengembangan global. Sudah Pak, itu saja yang bisa saya presentasikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.